datang di podcast kelompok 2. Aku Catherine, Aku Moses, aku Niko, aku Karen. Hari ini kita akan membahas tentang keajaiban yang ada di Indonesia. Kalian tahu nggak nih? itu gampang, Candi Borobudur kan? Bener banget. Berarti hari ini kita bakal ngobrol tentang Candi Borobudur dong? Wah, gue selalu penasaran sama hal-hal yang berbau sejarah nih. Wes, kecil nih. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu situs sejarah dan kebanggaan Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Nah, fun fact aja, candi ini punya banyak banget hal menarik, mulai dari sejarah, arsitektur, sampai filosofinya. Iya, bener banget. Sebagai informasi, Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, di Magelang, dan dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Syailendra. Selain itu, arsitekturnya juga luar biasa, terdiri dari 9 tingkat dengan stupa besar di puncaknya. Borobudur juga penuh makna filosofis. Setiap tingkatan candi melambangkan tahapan dalam kehidupan manusia menuju pencerahan. Iya, dan relief di dinding candi menggambarkan perjalanan hidup Buddha dan kehidupan masyarakat masa itu. Oh iya, ngomong-ngomongin soal relief, ya Candi Borobudur, kira-kira ada yang tahu nggak sih makna dari relief itu? Kalau dari berbagai sumber yang gue baca dari internet, katanya relief-relief di Borobudur berfungsi sebagai media pengajaran ajaran Buddha. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari Kamadhatu hingga Arupadhatu. Setiap bagian memiliki cerita dan ajaran yang berbeda. Yes! Oke, kita mulai dari Kamadhatu. Apa sih Kamadhatu itu? Kamadhatu atau dunia nafsu terletak di bagian dasar candi. Di sini relief-relief menggambarkan kehidupan manusia yang dipenuhi dengan keinginan dan nafsu. Ada banyak cerita yang menunjukkan akibat dari tindakan manusia, seperti karma. Udah itu jadi pengingat buat kita nggak sih? Kalau setiap tindakan yang kita lakuin pasti ada konsekuensinya. Betul. Kemudian kita beralih ke Arupadhatu yang menggambarkan dunia bentuk. Relief di bangunan ini menampilkan berbagai kisah dalam ajaran Buddha, termasuk kehidupan sang Buddha dan ajaran-ajarannya. Oh, jadi Arupadhatu ini lebih fokus pada penggambaran fisik dan kehidupan sehari-hari ya? Benar banget. Dan ketika kita sampai di Arupadhatu, kita memasuki dunia tanpa bentuk. Di sini ada stupa kosong yang melambangkan pencapaian spiritual. Relief di sini lebih bersifat filosofis, mencerminkan kedamaian dan kebebasan dari nafsu. Tapi dari yang gua ingat ada salah satu relief terkenal dari Candi Borobudur, namanya relief Lalit Tafistara. Relief Lalit Tafistara adalah relief yang menceritakan kisah hidup Siddhartha Gautama semenjak ia lahir ke dunia sampai ia mencapai penerangan sempurna. Waduh, siapa tuh Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama yang terkenal sebagai Sang Buddha adalah pemimpin spiritual sekaligus pendiri agama Buddha. Sang Buddha Gautama itu panggilan yang disematkan buat Siddhartha Gautama. Tapi ada yang tahu nggak sih kisah Siddhartha Gautama semasa hidup? Jadi Siddhartha Gautama merupakan putra mahkota dari Raja bernama Suddhodana yang merupakan pemasuk suku Sakya, dan ibunya bernama Mahakaya. Ibunya meninggal setelah 7 hari melahirkan Siddhartha Gautama. Gue lanjutin ya. Dan yang merawat Pangeran Siddhartha Gautama itu adalah Mahapajapati. Siddhartha lahir bersih tanpa noda, dan bahkan ajaibnya dia langsung bisa berdiri dan jalan. Dan banyak orang percaya dia pas udah gede itu bakal jadi seorang Buddha. Sampai ada seorang pertapa yang meramal bahwa Siddhartha akan menjadi Buddha. Ramalan tersebut membuat Raja Suddhodana cemas karena apabila sang pangeran menjadi Buddha, tidak akan ada yang mewariskan tahta kerajaan. Para petapa itu berpesan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa, yaitu usia, tua, sakit, kematian, dan pertapa. Namun karena ayahnya nggak setuju kalau anaknya jadi pertapa, dan Buddha ayahnya kirim banyak pengawal untuk menjaga anaknya supaya bisa menikmati hal duniawi. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Siddhartha Gautama, kayak sakit, tua, dan kematian. Jadi si pangeran cuma bisa menikmati kehidupan duniawi.
Tapi kalau dari yang gue tahu, dari kecil Pangeran Siddhartha Gautama udah jenius banget tahu. Nah pas dia udah gede, pokoknya hidupnya dia tuh serba enak banget. Iya, bahkan dia itu punya 3 istana. Nah, singkat cerita, pas si Siddhartha Gautama udah nikah, dia itu ngelihat 4 peristiwa sekaligus yang pantang untuk dia lihat. Yang sebelumnya si Moses bilang, lalu si Siddhartha Gautama merasa sangat sedih. Terus dia langsung pergi dari istana. Dia itu pergi buat cari ilmu yang dapat membebaskan manusia dari umur tua, sakit, pertapa, dan kematian. Wow, keren banget ya. Kayaknya kisahnya kalau dijadiin cerpen menarik deh. Kalau ada mah udah gue beli. Oh iya guys, ngomong-ngomong kalian suka sama gak sih sama ukiran-ukiran yang ada di dinding candi? Oh iya ya, ukiran-ukirannya itu bagus banget. Aku salut deh sama ini. Jadi kalian tahu gak sih guys, kalau Candi Borobudur terdapat 2.672 panel relief yang dibagi menjadi 2 jenis. Wah, jenisnya apa aja tuh, Ses? Panel naratif dan dekoratif, dan juga memiliki 504 arca Buddha. Makanya diklaim sebagai pemilik relief terbanyak dan terlengkap di dunia. Oh gitu. Oh ya, kalian penasaran gak sih gimana cara orang zaman dulu ngebuat ukiran-ukiran Candi Borobudur itu? Nih, gue dapat jawabannya dari pertanyaan itu dulu di berbagai sumber di internet. Gue bakal jawab dengan metode berpikir komputasional. Tapi gue mau jelasin pakai bahasa Inggris. Kan siapa tahu video kita bisa dikenal di luar negeri. Itu jadinya setidaknya ada hal yang mereka ngerti dari podcast kita. Oke. Okay, starting from the computational thinking method. The first is decomposition, preparation, the sculpting tools and molds. Then abstractions, focusing on important things such as when sculpting the face of a Buddhist historical figure. Oh! Next, pattern recognition. From the wall, sculpting it into the shape of a character face or part of a scene. An algorithm. How to make Borobudur temple relief. Prepare the carving tools and temple walls to be carved. Start carving the title of the story on the relief panel. Then paint the scenery on the relief panel. Next, form roles and character. And carve out the smallest part. Then the relief is covered with white plastic. Finally, the relief is painted in pastel colors. Gila, keren banget kita. Yoi dong. Bisa aja lu. Tapi menariknya, desain dan estetika Borobudur menunjukkan prinsip-prinsip seni rupa seperti keseimbangan dan harmoni. Struktur candi yang berlapis-lapis itu melambangkan kosmologi Buddha. Semakin naik, semakin mendekati pencerahan. Benar banget, itu menunjukkan bahwa arsitektur dan seni rupa saling berkaitan. Gaya relief yang ada di Borobudur pun terpengaruh oleh tradisi seni, terutama dari gaya rupa. Tetapi tetap ada ciri khas lokalnya. Ini menciptakan identitas seni rupa yang unik di Nusantara. Iya, dan sekarang Borobudur juga jadi tempat untuk berbagai kegiatan seni kan, kayak menggabungkan pameran festival budaya yang menggabungkan seni rupa modern dan tradisional. Ini menunjukkan bahwa Borobudur tetap relevan dalam konteks seni saat ini. Benar, dan yang paling penting Borobudur menggabungkan seni rupa dengan pengalaman spiritual. Setiap pengunjung bisa merasakan perjalanan spiritual yang mendalam melalui relief-relief yang ada di sana. Gue setuju, pengalaman visual itu membuat kita lebih terhubung dengan ajaran Buddha. Jadi Borobudur bukan cuma sekedar bangunan, tapi juga kayak seni yang hidup. Nah, usaha untuk melestarikan Borobudur juga sangat penting ya, agar generasi mendatang bisa menikmati dan belajar dari seni rupa yang ada di candi ini. Iya, dan kita berharap Borobudur terus menjadi landmark penting dalam studi seni. Dan budaya tidak akan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, itu dia teman-teman. Kita udah menyelam dalam keindahan dan kedalaman Candi Borobudur serta bagaimana seni rupa dan spiritualitas saling terhubung di sana. Semoga kalian terinspirasi.
Iya, Candi Borobudur itu bukan sekedar tempat, tapi juga cerita yang hidup. Setiap ukiran, setiap stupa, semuanya berbicara tentang perjalanan kita sebagai manusia. Nah, kalau begitu aku Niko, Aku Moses. Aku Catherine. Kalian kami pamit undur diri. Dadah.